Bagaimana kronologi tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 ini. Sebelumnya gue mau mengucapkan turut berduka cita untuk semua keluarga dari anggota TNI AL. Mereka itu turun ke sana ke perairan utara Bali itu untuk melakukan latihan penembakan. Dia nggak boleh lebih dari 200 meter karena kalau misalkan dia lebih dari 200 meter itu dia nggak kuat sama tekanan yang semakin dalam sebuah mitologi Mesir kuno. Lambang satanik ini memiliki arti Hai gengs, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng sama gue Sarah Alkatiri, bukan anak tiri. Gengs, buat kalian semua yang belum subscribe channel YouTube Sarah, subscribe dulu ya. Oke, lanjut lagi. Today gue mau kabarin ke kalian semua bahwa ada berita duka, yaitu tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 yang sebelumnya dikabarkan hilang. Ternyata sekarang statusnya adalah tenggelam atau subsea. Sebelumnya gue mau mengucapkan turut berduka cita untuk semua keluarga dari anggota TNI AL yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kalian semua yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan juga dapat dengan tabah menghadapi musibah yang ada ini. Oke, baik, gue akan menjelaskan kepada kalian bagaimana kronologi tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 ini. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu dulu kapal ini tuh dibuat di Jerman Barat yang memiliki bobot 1.395 ton. Dan di dalam kapal tersebut berisikan sebanyak 53 orang awak kapal atau 53 orang anggota TNI AL. Mereka itu turun ke sana ke perairan utara Bali itu untuk melakukan latihan penembakan kamu. Maksudnya adalah latihan penembakan torpedo. Itu tujuannya mereka turun ke sana, masuk menyelam. Oke, jadi ada sempat dia tuh kehilangan kontak ya. Kapal ini tuh sempat kehilangan kontak pada pukul 3. Pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Ya, itu sempat terjadi hilang kontak gitu. Bener-bener nggak ada mana ini diteleponin, nggak diangkat, di SMS nggak dibales, di WhatsApp juga cuma di-read. Tidak. Maksud gue sempat kehilangan kontak itu di jam 3. Nah, itu diduga kabarnya itu adalah karena blackout. Yang band itu, Mohon maaf. Lanjut lagi. Nah, ada kabar baiknya setelah dikabarkan gitu ya oleh berita Indonesia bahwa kabar kehilangan kontak itu dengan para awak kapal. Nah, di situ akhirnya para warga tetangga, nggak gitu dong, nggak enak. Jadi, pada saat dikabarkan hilang, warga dunia itu juga mengabarkan berita tersebut. So, kita Indonesia mendapatkan bantuan dari para negara tetangga kayak misalnya Singapura, Malaysia, itu mereka turut membantu mencari kapal yang hilang ini. Hingga pada hari Sabtu, konferensi pers yang mana Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto ini mengabarkan konferensi pers bahwa akhirnya memang berstatus subsink atau tenggelam. Kalian tahu nggak sih penyebab tenggelamnya kapal ini karena apa? Bukan karena dia mau menenggelamkan sendiri, bukan karena itu. Aduh. Jadi sebenarnya tuh awalnya gini, masih di hari Sabtu itu juga. Jadi dikabarkan awalnya baru menuju fase subsink, belum benar-benar subsink gitu ya, karena masih dugaan. Karena saat itu ditemukan puing-puing dari kapal tersebut, terus juga ada minyak-minyaknya gitu. Jadi ditemukan bahwa ada tumpahan-tumpahan minyak gitu di area sekitaran kapal tersebut. Pakai kapal itu, di perairan itu, di sekitaran itu ada tumpahan minyak dan juga puing-puing. Nah, itulah yang akhirnya diduga kapal itu tenggelam gitu. Akhirnya ditemukan dan benar tenggelam. Penyebabnya itu sebenarnya adalah karena terjadinya retakan, gengs. Jadi pesawatnya itu retak. Nah, jadi kapal ini tuh dia bertahap nih retaknya, dari pas mulai dia turun ke 300 meter, 400 meter, terus ke 500 meter. Padahal seharusnya dia nggak boleh lebih dari 200 meter. Karena kalau misalkan dia lebih dari 200 meter, itu dia nggak kuat sama tekanan yang semakin dalam gitu. Jadi maksudnya dia akan kalah dengan tekanan air gitu. Itulah yang menyebabkan retakan terjadi bertahap. Akhirnya jadi kapal adalah tenggelam gitu. Kalian tahu nggak sih
kalau kita kaitkan gitu ya dengan angka 6, nih angka 6. Kenapa gue bilang angka 6? Karena di dalam, pada kapal tersebut itu angkanya adalah 402 gengs. 402 itu kalau dijumlah jadi 6. Dan dikabarkan benar-benar berstatus subsink atau tenggelam itu tanggal berapa? Tanggal 24 April 2021, yang mana adalah kalau dijumlah 24 adalah 6. Nah, kenapa sih Sar kok dikait-kaitkan dengan ini? Gue mau mengkaitkan dengan sejarah, yang mana sejarah itu mengatakan ya, sejarah mengatakan bahwa angka 6 ini sebenarnya ada kaitannya dengan angka iblis. Mengerikan, tapi itulah yang terjadi. Coba ya, ini gue kasih tau ke kalian ya. 666 itu 6 dalam bahasa Romawi itu dikodekan sebagai Lucifer. You know Lucifer? Kalau juga dalam bahasa Romawi itu bahasa universalnya sih. Kalau bahasa Romawinya itu Lux, yang mana kalau misalkan diartikan dengan bahasa universal itu Lucifer, yang tadi gue bilang. Lucifer adalah pemberi cahaya. Kenapa pemberi cahaya? Gue juga nggak tahu. Lu jangan nanya sama gue, itu kan sejarah. Gue belum ada di dunia itu. Skip. Dalam bahasa Yunani 666 itu ya, 6 itu dijadikan identitas sebagai XES. Kalau misalkan kita balik, XES itu adalah seks. Ya, oke, lanjut lagi. Dan sebenarnya angka 6 itu adalah angka yang lumayan menyeramkan. Serem banget. Kenapa gue bilang menyeramkan? Coba ya, kalau kalian yang anak-anak IPA dulunya, atau kalian mungkin yang suka belajar kimia walaupun kalian bukan anak IPA, atau mungkin kalian yang suka baca walaupun kalian bukan anak IPA, kalian semua pasti tahu dengan hexachloride ya. Hexachloride itu adalah simbol-simbol dari kimia yang mana itu adalah racun. H6, ya pokoknya ada 666-nya guys. Kalian coba cek aja sendiri kalau kalian nggak percaya. Pokoknya itu adalah racun yang bisa mematikan. Nah, balik lagi ke si Lucifer ya, yang membawa simbol satanik ini. Kita akan membahas sedikit tentang sataniknya. Satanik itu kalian pasti, mungkin kalau yang anak metal kalian udah, atau karena kalian pernah bersentuhan dengan yang namanya metal, kalian mungkin udah nggak asing lagi dengan satanik ya. Satanik itu apa sih? Satanik itu tuh yang erat kaitannya dengan pemujaan setan. Jadi ya biasanya digunakan untuk para pengikut aliran sesat ya, untuk memuja setan. Nah, serem gak lo? Jadi kalau misalkan kita lihat sejarah lagi gitu ya, dalam sebuah mitologi Mesir kuno, lambang satanik ini memiliki arti keabadian. Yang mana keabadian ini akan bisa didapatkan dengan melakukan ritual yang menyeramkan. Ritualnya apa, Sar? Ritual penyerahan kesucian. Kalian tahu kesucian nggak, Pak? Maksudnya kesucian adalah dia harus menyerahkan seluruh jiwa dan raganya gitu. Harus menyerahkan keperawanannya, guys. Sedih nggak sih? Kevirginannya harus diserahkan dengan mengikuti ritualnya itu. Jadi dia tuh kayak ada pestanya gitu, pesta ritualnya. Ya pokoknya serem lah ya, serem. Kalian juga mungkin pernah dengar ANKH ya, atau Ancient Egyptian Hieroglyphs ya. Ini. Nah, ya itu lo pintar sebutannya itu. Gue agak belibet ya. Ya emang sih muka gue emang cocok gitu ngomong Inggris. Cuman kadang-kadang lidah gue nih kelibet-libet Indonesia bagian timur. Kok timur? Barat ya? Iya itu. Maaf ya. Ya itu maksud gue. Nah, kalau ini nih namanya nih. Itu namanya pentagram. Kalau pentagram itu dulunya tuh dipakai sama penyihir-penyihir perempuan untuk melakukan ritual pemujaan setan itu. Pemujaan lo yang lagi nonton ya, salah, maaf. Ya pokoknya gitu untuk ritual pemujaannya, yang mana dia juga percaya bahwa Lucifer itu adalah si pemberi cahaya gitu. Nah, kalau hexagram nih, yang ini hexagram itu segi 6. Nah, segi 6 ini ya, ini juga merupakan lambang simbol pemujaan setan, yang mana kedua-duanya ini memiliki dalaman yang sama. Itu ada gambar sapi yang punya tanduk kayak unicorn. Oke. Gue udah kayak rajin takut.
Nah, dia pakai kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan kapal yang tenggelam ini, yang musibah ini, mungkin ya I don't know, we never know apakah memang ada kaitannya atau tidak. Tapi kalau misalkan menurut sejarah sih ya angka 6 itu adalah simbol angka setan, angka buruk, angka apa ya, musibah. Coba dong komen buat kalian semua yang memang tahu, atau mungkin kalian yang baru tahu, nggak apa-apa, kalian komen aja di bawah. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat Sarah mohon maaf untuk mungkin kelakuan Sarah yang masih agak minus, ya kan? Mungkin minus banget kelakuan gue di video ini, tapi itu tidak mengurangi kesedihan gue atas tenggelamnya kapal KRI Nanggala. Gue secara pribadi dan tim dari YouTube Sarah Alkatiri ini memohon maaf sih, udah kayak lebaran anjir. Kami turut berduka cita atas tenggelamnya kapal selam milik TNI AL. Mudah-mudahan sekali lagi keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan kalian semua tabah keluarga yang ditinggalkan, dan juga para anggota TNI yang sekarang sudah pergi, sudah pulang ke hadapan Tuhan, mudah-mudahan diberikan tempat terbaik di sisinya. Sarah Alkatiri mohon pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel YouTube Sarah untuk dukung terus Sarah ada di YouTube ini. Makasih semuanya, bye-bye.